Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, baru 1-2 jam yang lalu saya siaran langsung, saya nongol lagi. Ini part kedua ya. Soalnya tadi di part pertama itu sebetulnya belum selesai, belum tuntas. Tapi ada sedikit insiden yang tidak perlu saya ceritakan. Tapi alhamdulillah sudah teratasi ya. Jadi saya terpaksa menghentikan siaran langsung saya tadi ya. Padahal belum selesai ya. Jadi sekarang ini versi part kedua ya. Saya ingin menuntaskan ya supaya komplit ya, pepak gitulah ya, kalau bahasa Jawanya pepak, makanannya pepak komplit gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi saya cerita tentang aktivitas demo massa ya, dari berbagai elemen tentu saja, dari mahasiswa, dari masyarakat umum, dari berbagai sayap-sayap organisasi macam-macam lah ya. Yang penting rakyat itu hatinya sama, tergerak untuk melawan Sarkowi yang di ujung kekuasaannya makin sewenang-wenang ya. Nah, saya ingin menyampaikan tambahan lagi bahwa sesungguhnya di balik semua demo itu memang tujuannya ya untuk tujuan pokok dan yang sangat dicita-citakan oleh rakyat adalah bagaimana mendongkel Sarkowi ini. Kalau perlu nggak perlu nunggu 20 Oktober itu. Kalau 20 Oktober itu ya itu normatif ya, sesuai dengan masa jabatannya dia selesai. Enak sekali itu ya Sarkowi itu. Jadi oleh karena itu tadi di demo di Jogja misalnya ada emak-emak itu yang membawa plakat atau apa namanya baliho begitulah kira-kira ya, gantung Jokowi. Wah, hebat ini emak-emak ini ya. Kalau saya lihat fotonya itu lumayan tua itu, saya kira di atas 60 lah, luar biasa itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahan-bahan yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, terutama WhatsApp ya, macam-macam ya. Jadi ada yang membuat tulisan bahwa dalam kegiatan aksi massa di jalanan ini secara undang-undang legal ini ya, sah, ada aturannya ya. Ini kan payung hukum yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 kalau nggak salah ya. Ya, tentang kebebasan berkumpul dan berserikat, menyampaikan pendapat ya, itu dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi karena itu mari kita berjuang semampu kita, jangan jadi penjilat yang sekarang ini. Masya Allah, penjilat ini kok bukan lagi oknum tapi jadi massal gitu, secara massal apa namanya, bahkan antri itu orang menjadi penjilat ya. Dan pengkhianat ya, juga banyak nih pengkhianat. Sehingga saya jadi ingat Pak Dirman itu pernah berpesan, beri saya 10 peluru ya, 1 untuk menghabisi musuh, tapi yang 9 saya siapkan untuk apa namanya, menembak pengkhianat itu. Pak Dirman ngomong begitu, hanya untuk kepentingan sesaat-saat ini ya. Dan ingatlah masa depan anak dan cucu kita. Betul, saya 58, paling kemarin senior saya tuh 61 meninggal. Kalau saya juga dikasih Tuhan umur 61 ya, saya tinggal 3 tahun lagi meninggal ya. Jadi artinya bukan untuk saya, bukan untuk kita-kita yang sekarang masih hidup ini, tapi nanti ke depan ini, masa depan anak cucu kita ini, masa depan mereka bagaimana kalau ya si Prabu Sarkowi Nipunegoro ini dari kerajaan Majapahit ini tetap berkuasa, melanggengkan kekuasaannya. Nah, kemudian terkait dengan badan legislasi di DPR itu ya, balik DPR yang melanggar undang-undang MK ya. Jadi MK sebetulnya adalah bagian dari produk dari DPR sendiri, yang dia buat sendiri, yang seharusnya final dan binding ya. Jadi ketika MK membuat keputusan itu final dan mengikat, binding, mengikat ya. Itulah sebabnya tak bermoralnya dan jahatnya para politikus. Tikusnya pakai huruf gede ya, karena mereka tikus ya, karena suka nyolong duit rakyat ya, kayak tikus. Mereka buat aturannya semaunya sendiri demi kepentingan mereka sendiri ya. Sepertinya mereka itu punya hukum seperti raja yang zalim. Mereka adu-adu hukum untuk memuaskan syahwat ereksi politiknya ya. Jadi yang heran ya, dalam trias politika itu kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Masing-masing pilar demokrasi ini, satu lagi kalau dulu saya belajar jurnalistik adalah pers. Nah, karena pers itu adalah the fourth estate, pilar keempat.
ya dari demokrasi. Tapi esensi yang terpokok ya 3 lah ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif melaksanakan keputusan dari legislatif, undang-undang yang dibuat legislatif, ya. Dan fungsi legislatif adalah fungsi pengawasan, mengawasi eksekutif. Lah kok di era Sarkowi ini mereka itu kong kaling kong, ya. Dan posisi legislatif lebih inferior karena Jokowi ini sangat powerful, dia didukung oligarki, didukung Cina daratan, ya kan, aparat yang sudah tunduk juga kepada dia, ya kan, karena dimanja oleh Sarkowi sehingga mereka tunduk, ya, sehingga legislatif ini inferior. Apa maunya Sarkowi mereka mau-mau saja, termasuk dalam konteks keputusan MK, ya, yang mengubah electoral threshold, ya, tidak harus 20% ya untuk memunculkan bakal calon kepala daerah, ya. Nah, kemudian ada tulisan lagi, ya. Yang ini tulisannya sebetulnya dari semacam mungkin namanya video karena bergerak lah, ya, gambar bergerak. Gambar bertuliskan peringatan darurat rame-rame diunggah oleh warga di media sosial X. Mungkin kalian juga mendapatkan ini, ya. Tulisannya peringatan darurat, ya. Saya dapat malah dari anak saya. Dengan latar belakang biru dan terpampang gambar Garuda Pancasila itu menjadi respon keprihatinan lantaran putusan Mahkamah Konstitusi MK ini sedang dijegal oleh DPR. Diduga perlawanan dari media sosial oleh warganet tersebut dipicu oleh langkah DPR yang memilih tidak menggubris keputusan Mahkamah Konstitusi. Anggota Dewan memilih menggelar rapat membahas pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam RUU Pilkada yang dikebut hari ini, ya. Ini atas perintah Sarkowi, gitu kan, supaya anaknya bisa ikut pilgub, gitu kan. Dan ini dalam rangka tadi yang di bagian pertama, ya, part pertama saya sampaikan, Sarkowi ini punya roadmap politik untuk keluarganya, ya, bahkan sampai ke cucunya si Etes itu, ya, sudah disiapkan itu kursi kekuasaannya untuk nanti tahun 2045 Indonesia Emas yang sekarang menjadi Indonesia Cemas, ya kan. Nah, sekarang saya ingin sampaikan pendapat dari Titi Anggra ini, ya, dosen hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di akun X-nya, ya, beliau mengatakan jelas bahwa putusan MK itu final dan mengikat, final and binding, final dan mengikat, ya, serta berlaku serta merta bagi semua pihak atau orga omnes, ya. Kalau sampai disimpangi maka telah terjadi pembangkangan konstitusi. Yang berhak membuat satu undang-undang yang terkait dengan konstitusi ya Mahkamah Konstitusi, ya kan, pembangkangan konstitusi. Dan bila terus dibiarkan berlanjut maka Pilkada 2024 adalah inkonstitusional. Ini pakar hukum yang ngomong, ya, bukan waton orang ngomong itu, dan tidak legitimate untuk diselenggarakan. MK adalah penafsir konstitusi satu-satunya yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia, ya. Nah, kemudian pemerintah, DPR, dan semua elemen bangsa harus menghormati termasuk Sarkowi itu dan tunduk pada putusan MK, ya. Jangan hanya mau tunduk pada putusan MK nomor 90 peraturan undang-undang nomor 21/23 soal syarat usia capres yang tadi saya katakan. Sarkowi ini kalau menguntungkan anaknya dia oke, dukung, ya. Kemarin Pilpres itu, ya, MK mengeluarkan keputusan yang membolehkan si Gibran itu jadi cawapres, dan akhirnya melalui MK juga yang sebetulnya curang, ya, yang menang Anies dimenangkan Prabowo. Nah, jadi ikut-ikutan orang Madura nih Prabowo ini, ya. Itu Sarkowi mendukung. Giliran sekarang ini keputusan MK merugikan anaknya si Kaisang, dia pura-pura budek itu, ya. Nah, kemudian jadi berdasarkan undang-undang putusan MK itu final and binding alias final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum yang lain, tapi nyatanya dikangkangi oleh DPR, pengkhianat konstitusi. Nah, teman-teman sekalian,
rakyat itu kan sebenarnya adalah pemilik sah dari negeri ini. Mereka hanya ingin hidup dengan aman dan damai, ya. Kalau rajanya zalim, maka rakyat akan berubah menjadi kekuatan dahsyat. Ya, gak peduli banyak pendukungnya, walaupun banyak juga rakyat yang jadi pengkhianat. Ya, tinggal sekarang hitung-hitungan atau kalkulasi bagaimana. Tapi saya yakin rakyat yang waras, yang lurus, tokoh-tokoh yang waras, yang lurus masih lebih banyak, ya. Nah, kemudian ada juga satu video yang menggambarkan tentang Raja Lebah. Ya, ini mungkin kalian juga sudah pernah nonton. Menarik, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita ini. Ya, Raja Lebah itu bertindak sewenang-wenang, ya. Dia membunuh anggotanya atau rakyatnya lah, lebah biasa sampai mati, ya. Apa yang terjadi, teman-teman? Kawanan lebah yang rakyat yang lebah-lebah biasa itu kemudian kalau mereka sendiri nggak akan berani melawan raja yang karena ukurannya lebih besar rajanya ini. Dikeroyok itu rajanya itu oleh rakyatnya yang lebah-lebah biasa itu. Akhirnya mati itu rajanya itu. Jadi banyak yang buat tamsil ini untuk Sarkowi. Kalau saya lebih senang Sarkowi itu diberlakukan hukum seperti yang dialami oleh Nicolae Ceausescu itu, ya. Ya, mantan penguasa Rumania, ya, Nicolae Ceausescu, ya. Ya, silakan googling ya apa yang terjadi dengan Nicolae Ceausescu itu, ya. Nah, jadi ini kembali tentang Raja Lebah tadi, ya. Maka rakyat tanpa diberi komando langsung mengeksekusi mati Raja Zalim tersebut. Kalau versinya Cak Nun itu kan mati ditawur rakyatnya, itu kan. Ya, mudah-mudahan terjadi pada Sarkowi gitu. Nah, kemudian ada bahan lagi, ya, bahwa sebetulnya demo-demo yang sekarang terjadi ini tuntutannya bukan hanya supaya undang-undang pilkada tidak disahkan, tetapi DPR dan pemerintah sudah ugal-ugalan mengkhianati demokrasi dan undang-undang. Jadi harus ada reformasi baru. Pemerintah lama dan DPR lama harus diamputasi sekarang juga. Ini pendapat publik juga. Biar nanti pemerintah yang baru dan DPR baru bekerja semoga amanah. Karena yang sekarang bermain di Senayan itu kan masih anggota yang lama itu, ya. Jadi dimanfaatkan oleh Sarkowi itu, ya. Kira-kira begitu, teman-teman, ya. Jadi untuk bagian kedua itu yang mau saya sampaikan. Nanti khusus tentang grand design dari Sarkowi, ya, apabila dia terus berkuasa kemudian ke anak cucunya, ya, itu mengerikan. Nanti untuk konten yang lain saja karena cukup panjang dan tidak terkait langsung dengan demo hari ini. Kalau demo hari ini kan lebih kepada mendukung keputusan MK itu, ya. Nanti saya akan siaran langsung lagi mungkin besok atau kapan tentang grand design Sarkowi terhadap negara kita ini, ya. Mengerikan. Oke, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian kedua ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap kita berikhtiar dan berdoa, ya, mudah-mudahan negara kita ini selamat, ya, tidak ada sesuatu yang kemudian bisa menghancurkan, meskipun itu sangat berpotensi dan itu hancur dari dalam, ya. Pelakunya orang-orang dalam yang dari luar nyuplai dukungan baik finansial maupun logistik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.